Bebenah di dapur emak sampai kinclong. Hai bun, assalamualaikum. Oke, yang pertama-tama di sini kita mau ngisi air dulu. Ini lebih tepatnya suami aku mau ngambil air di sumur tetangga. Sebelumnya ini tong airnya kita kosongin dulu supaya itu di bawah-bawahnya bersih. Nah di sini itu kita punya kamar mandi tapi nggak punya air ya bun. Jadi belum punya sumur gitu lebih tepatnya. Nah di sini udah dikosongin semua. Lanjut suami aku mau ngambil air. Jadi setiap hari kita itu ngambil air sama tetangga. Jadi ini kita minta airnya. Emang dari dulu sih kita itu minta di sini terus ya bun. Jadi orang-orang di sekitar kita juga itu pada mintanya di sini. Nah bisa dilihat bun, ini di depan rumah aku. Itu dia rumah aku ya bun, rumah emak. Belum punya aku ya. Nah ini suami aku udah ngambil air aja dan masya Allah bun, itu airnya itu jernih banget. Dulu itu airnya kuning, tapi alhamdulillah sekarang itu airnya bening banget. Bisa dilihat bun, itu banyak lumutnya, tapi ini tetap jernih banget dan gak ada kayak bau-bau gitu bun. Kalian gak usah salpok sama itu ember yang putih, ember bekas cat. Jadi kita itu emang kayak begini, kalau ada bekas cat itu jadi gak dibuang bun, jadi dijadiin ember kayak gini. Jangankan di kampung, aku aja yang dikontrakan pakainya ember bekas cat kayak gini pun buat mandi. Oke, setelah selesai penuh semua, ini suamiku udah selesai, jadi langsung mau dibawa ke rumah aja. Nah ini dia penampakan di dalam rumah aku bun, jadi masih berantakan banget. Ini masih keadaannya pagi-pagi. Ini juga ada anak bibi aku, terus ada Tia juga. Nah ini kalau berdua ini udah pada mandi semua, udah cantik-cantik ya, udah dandan. Nih dadah-dadah dulu dong. Oke, ini suami aku udah ngambil yang kedua kalinya. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat ya bun kalau emang udah biasa. Tapi kalau emang nggak biasa kayak bawa air begini itu berat banget. Setelah selesai diisi semua, ini lanjut aku mau ngeliatin bagian dapur bun. Aku itu mau beres-beres, bisa dilihat itu berantakan banget di dapur emak. Ya harap maklum ya bun, ini emak aku itu sering banget kayak ke sawah gitu ya. Jadi nggak bisa kayak bersih-bersihin yang kayak gini nih. Bisa dilihat ini toples buat gula aja sampai dekil begitu. Jadi ini rencananya mau aku bersihin dulu. Kalau aku sih memaklumi banget karena udah tua. Selain udah tua emang kayak penglihatan juga udah kurang ya bun. Namanya juga orang tua lah ya. Nah di sini mau aku beresin dulu di bagian meja. Itu ada pempek kalasan begitu, jadi mau aku gantung dulu. Lanjut aku juga mau beresin ini yang ada di atas meja. Nah di sini aku taruh aja di kamar mandi. Kita nyuci piring itu di kamar mandi ya bun. Setelah selesai itu aku taruhin. Ini juga yang di bawah-bawah rak piring juga mau aku taruh juga. Nyuci di kamar mandi itu hal biasa banget, apalagi di kampung ya bun. Jangankan di kampung, kita juga dulu di kontrakan itu nyuci piring itu di kamar mandi. Jadi hal yang wajar banget menurut aku. Nah setelah selesai ini juga mau aku pindah-pindahin dulu. Ada kayak wadah buat garam. Untuk garamnya ini mau aku pindahin karena ini tuh wadahnya udah dekil banget ya. Next aku juga mau pindahin, ini ada kayak di dalamnya itu ada asem gitu, asem Jawa. Nah ini semuanya mau aku keluarin dulu. Intinya semua yang ada di atas meja ini mau aku bersihin, mau aku cuci-cuci juga. Setelah selesai ini toples selanjutnya. Ini ada garam kayak garam kasar gitu. Aku nggak betah banget dari kemarin ngelihatnya itu kayaknya udah pada kotor banget ya bun. Ya harap maklum bun, lagi-lagi aku bilangin harap maklum banget. Oke, setelah selesai semua dikeluarin. Ini garam-garamnya, kemudian asam jawanya. Ini lanjut mau aku taruh dulu di kamar mandi. Nah sebelumnya ini aku susun-susunin dulu ya bun. Udah selesai bagian toples yang tadi, ini lanjut aku mau beresin. Ini ada toples yang lain juga. Ini tuh kayaknya di wadah-wadahnya itu banyak banget ya bun. Itu ada lada yang udah dialusin gitu, lada bubuk gitu. Lanjut itu juga ada ya bumbu-bumbu yang lainnya juga, ada ketumbar. Intinya semua di sini mau aku keluarin. Setelah selesai lanjut aku mau bersihin ini mejikomnya. Ya Allah ini kotor banget ya bun. Ini aku bersihin dulu pakai kain lap yang udah aku basahin gitu. Nah ini bagian luarnya dulu aku lap-lapin pokoknya sampai bener-bener bersih. Setelah selesai bagian luarnya, ini kemudian bagian dalamnya juga, bagian pinggir-pinggirannya mau aku bersih-bersihin juga. Pokoknya ini Magicom aku gosok-gosok sampai kinclong, sampai bener-bener bersih. Nah kalau udah nggak tersisa lagi, ini dia hasilnya bun, bener-bener bersih kan ya. Ya lumayan dah intinya daripada yang pertama tadi. Oke, kalau udah selesai ini Magicomnya mau aku turunin dulu dari meja. Karena ini mejanya mau aku kebut-kebut gitu karena kotor banget kayak bekas-bekas nasi gitu. Terus ada debu juga. Nah kalau udah ini langsung kita pasang lagi deh ini spray mejanya. Lanjut kita tata kembali. Itu aku taruh lagi Magicomnya. Udah selesai. Oke sekarang waktunya aku beresin ini meja yang kedua. Meja buat kompor. Ini tuh banyak banget di atasnya ya, bermacam-macam. Ini juga tutup toplesnya mau aku bersihin dulu. Soalnya kotor banget kan ya bun. Bisa dilihat tuh ya ampun.
Ini juga blendernya mau aku turunin dulu. Lanjut rak buat cabai-cabainya juga mau aku turunin. Ini tuh udah kotor banget kan ya bun, bisa dilihat. Nah setelah selesai ini aku mau siapin dulu baskom buat kayak mindah-mindahin cabai, kemudian tomat, semuanya mau aku pindahin ke baskom. Karena rak yang hijau ini mau aku cuci bun. Itu banyak banget ya, ada kedondongnya juga, ada timun, ada indomie, masako, pokoknya bermacam-macam. Di atasnya itu ada bawangnya juga. Oh ya nih bun, mak aku ngumpulin kayak buat karet bekas tabung gas gitu. Ini tuh sebenarnya dikumpulin buat kayak kalau misalnya yang satunya itu nggak cocok, nggak bisa nyala gitu ya kompornya, jadi bisa diganti yang lain. Ini berhubung nggak mau dibuang, jadi aku tusuk-tusuk dulu pakai tusukan lidi gitu, tusuk sate. Udah selesai semuanya, ini lanjut mau aku bersihin dulu ini mejanya. Ini ada karpet-karpet kayak gini, mau aku buangin semua supaya bersih. Soalnya ini tuh karpetnya udah pada kayak kotor banget ya bun. Ini tuh karpet sebenarnya buat lantai gitu, jadi ditaruh di atas meja. Berhubung udah pada sobek-sobek dan udah jelek banget, jadi mau aku buangin aja bun. Oke, kita angkat dulu. Itu ada panci yang masih panas. Kemudian ini juga mau langsung aku pindah-pindahin dulu. Mau aku pindahin, ini ada tungku-tungku kompornya juga. Next di sini mau langsung aku angkat aja. Ini lihat bun, bisa dilihat itu kotor banget kan ya. Ada kecoaknya juga tuh di bawahnya. Untung aku nggak gelian sama kecoak ya, tapi kalau pas takut gitu, pas terbang gitu ya, kalau nggak sadar gitu ya emang kayak ngejerit gitu, tapi sebenarnya nggak takut kok. Nah ini lanjut mau aku turunin dulu tungku-tungku kompor yang tadi, kemudian ini mau aku lap-lap dulu sampai bersih. Ini juga lapnya udah aku lap-lapin gitu pakai lap kain yang udah setengah basah gitu, udah aku siram-siram juga. Kalau udah selesai bagian atas kompor, ini lanjut mau aku bersihin juga di bawah kompornya juga. Itu kecoanya udah modar ya bun, udah aku pencet-pencet gitu. Next mau aku lap-lap juga ini bagian tungkunya, karena di sini nggak mau aku cuci, jadi aku lap-lap aja bun. Lanjut bagian mejanya juga, ini mejanya meja papan gitu, jadi aku lap pakai kain basah. Ini aku pakai masih lap yang sama ya bun. Jadi aku basahin dulu ini kain yang tadi. Nah setelah selesai ini lanjut kita lap-lap sampai kinclong dan sampai benar-benar bersih. Ini juga nggak kelupaan di bagian samping, di bagian bawah kompornya juga kita lap-lap sampai kinclong. Intinya kalau aku udah bersih-bersih itu udah nggak nanggung-nanggung ya bun. Pokoknya mau aku bersihin sampai tuntas. Setelah selesai bagian mejanya yang diturun-turunin tadi, ini lanjut aku mau cuci-cuci dulu. Ini ada rak, kemudian ada kayak buat cabai gitu, toples-toplesnya juga. Intinya mau aku cuci dulu sampai bersih. Itu juga bagian tutup toplesnya aku sikat-sikat pakai sikat gigi yang udah nggak kepake gitu supaya bener-bener bersih. Karena kalau cuma pakai kain buat cuci piring gitu nggak bakalan bersih, jadi itu aku cuci pakai sikat-sikat gigi gitu bun. Nah ini dia bagian rak-raknya, karena ini tuh kotor banget, jadi aku pelan-pelanin aja supaya ini tuh bersih banget ya bun. Karena aku itu nggak mau kayak nanggung-nanggung gitu, kalau udah ngebersihin itu pokoknya harus sampai kinclong. Kalian gak usah salpok sama suara-suara yang ada geradak geruduk gitu, itu suara jembatan yang ada di desa tempat suami aku. Karena aku itu sekarang ngeditnya lagi di tempat suami aku. Aku itu udah pulang bun dari rumah emak. Oke bun, lanjut lagi. Ini udah selesai semuanya, udah aku lap juga pakai tisu. Lanjut ini mau aku pasang-pasang dulu. Ternyata ini kayak masang-masangnya itu kayak kurang ke dalam gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini aku susunin dulu, ada kedondong, kemudian bagian atasnya mau aku lalasin dulu pakai tisu. Itu bagian bawangnya duluan aku taruh. Oh ya bun, untuk bawang-bawangnya ini udah aku taruh semua. Ini bawang merahnya udah lumayan banyak karena kemarin itu baru habis dari pasar sama emak. Next di sini juga ada tomat-tomatnya juga dan ada cabai-cabainya juga. Nah kalau udah kayak begini, ini udah tertata rapi banget ya, ada timunnya juga. Pokoknya udah aku susun sampai rapi gitu. Next mau aku taruh juga ada minyak goreng. Lanjut bun, aku mau lap-lap dulu. Ini ada tutup toples yang udah aku cuci bersih juga. Ini yang pertama udah selesai. Kemudian ini juga ada toples-toples yang lain juga. Di sini mau aku masukin aja isinya yang udah aku keluarin tadi. Nah kalau udah selesai semua dimasukin untuk isiannya, ini lanjut kita tutup lagi. Itu ada tepung beras kemarin dapat emak udah bikin gitu ya bun, jadi di pabrik sendiri gitu, tempat orang sih. Nah ini udah selesai semua, langsung kita masukin juga ada bumbu-bumbu yang udah aku keluarin. Intinya semuanya udah aku masukin juga. Itu ada gula, ada kopi juga, langsung kita tutup bun. Dan di sini waktunya aku tata kembali, itu toplesnya aku taruh sesuai tempat yang tadi juga. Ini udah kinclong banget kan ya bun. Itu ada gulanya juga yang belum dibuka. Nah ini ada roti, ada menteganya juga, ada mesisnya juga. Supaya itu nggak dimakan semut, jadi kita taruh di dalam toples aja bun. Dan ini dia hasil aku bebenah hari ini bun. Liatin ini udah kinclong banget kan ya. Ada magicomnya juga, mana warnanya pink kesukaan aku ya.
Nah, di sini juga toplesnya udah pada kinclong semua, dan lanjut di sebelahnya ada kompornya juga. Ini udah bersih banget. Ini papannya juga udah aku pel ya Bun. Tadi udah aku lap pakai kain basah gitu. Oke Bun, karena kegiatan aku hari ini udah selesai, jadi videonya sampai di sini dulu ya. Thank you so much for watching and see you next time.